Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat kepada Bapak Haris Setia Putra SE/MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi makro, kami dari 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai artikel analisis pengangguran dan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat pandemi COVID-19. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Marisa Amelia dengan NIM 2103095 dan Fatia 2104386. Selanjutnya, Levana dengan NIM 2104308. Untuk tidak memperpanjang kata, kita mulai dari pembaca materi yang pertama, yaitu kepada Fatia, dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan jumlah produksi suatu perekonomian atau perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan dan diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional dalam periode tertentu. Adapun menurut Schumpeter, dalam Putong tahun 2010 bahwa pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan output pendapatan nasional yang disebabkan oleh pertambahan alami dari tingkat pertambahan penduduk dan tingkat tabungan. Dalam penelitian Muhammad Arif Nofriansyah tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo, Murni tahun 2009 kembali menjelaskan bahwa faktor yang menunjang pertumbuhan ekonomi antara lain sumber kekayaan alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, teknologi dan inovasi, keahlian berupa manajemen dan kewirausahaan dan informasi. Todaro tahun 2000 dalam penelitian Amin Pujiati yang berjudul Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Kresidenan Semarang, Era Desentralisasi Fiskal mengemukakan bahwa terdapat 3 faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa. Ketiga adalah akumulasi modal yang meliputi sebuah bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah. Peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia, pertumbuhan penduduk beberapa tahun selanjutnya yang akan memperbanyak jumlah akumulasi kapital, kemajuan teknologi. Pengangguran. Menurut Sukirno, tahun 2008, dalam penelitian Rofian Nughari Pramesti tahun 2013, pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Murni tahun 2009 memberikan penjelasan bahwa istilah pengangguran selalu dikaitkan dengan angkatan kerja, labor force. Angkatan kerja adalah bagian dari penduduk yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 65 tahun, yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerja, serta mereka yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran berkaitan erat dengan tenaga kerja. Menurut Payaman J. Simanjuta, tahun 1985, menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan dan melakukan kegiatan lainnya, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Menurut BPS, penduduk berumur 10 tahun ke atas terbagi sebagai angkatan kerja, AK dan bukan AK. Pengangguran terbuka merupakan salah satu pengangguran. Dikutip dari penelitian Rofian Nughrahi Pramesti tahun 2013 yang berjudul Pengaruh Pengangguran dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Trenggalek, Sukirno tahun 2008, menjelaskan bahwa pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran terbuka termasuk pengangguran yang sangat banyak, karena memang belum mendapatkan pekerjaan meskipun sudah berusaha untuk mencapai pekerjaan. Studi terdahulu. Dampak COVID-19 tidak hanya dalam bidang kesehatan dan sosial, tetapi
dalam bidang ekonomi juga menimbulkan dampak yang lebih komprehensif dari berbagai alternatif. Skenario penanganan COVID-19 diikuti dari penelitian Silva Noah Tubun tahun 2020 yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia, mengemukakan bahwa salah satu skenario penanganan COVID-19 yaitu skenario intervensi kuat, di mana dari hasil analisis sederhana dikatakan bahwa intervensi kuat meminimalisasi penyebaran COVID coronavirus dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi yang lebih parah. Skenario intervensi kuat, misal melalui pembatasan sosial berskala besar yang efektif. Selain pertumbuhan ekonomi, pandemi COVID-19 menimbulkan dampak terjadinya pemutusan hubungan kerja, yaitu PHK atau dirumahkan. Dalam penelitian Hermanto Siregar atau Dwi Yuhaniarti tahun 2008, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi apabila kualitasnya kurang maka dapat diindikasikan dengan laju pengangguran yang masih relatif tinggi dan sulit atau hambat penurutannya. Rataan laju pengangguran sepanjang periode 1999 sampai 2006 justru positif, yaitu sebesar 0,56% dalam per tahunnya. Sedangkan dalam penelitian Alim tahun 2007, dalam Jurnal Ekonomi Nasional yang berjudul Analisis Faktor Penentuan Anggaran di Indonesia, periode tahun 1980 sampai 2007, hasil penelitiannya mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mengeluarkan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Yang dikutip dari penelitian Rofia Nugrahani Pramesti tahun 2013 dalam artikel Bumi Kalsum tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Pengangguran dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara, bahwa hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan pada setiap tahunnya karena ditujukan dengan adanya pengangguran. Penelitian oleh Amir tahun 2007 yang berjudul Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Indonesia. Pada penelitian tersebut, penulis ingin meneliti seberapa besar pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Indonesia. Penelitian ini juga mengacu pada analisis kurva Phillips, serta menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara tingkat pengangguran dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat 1%, maka pengangguran akan menurunkan sekitar 0,4%. Selanjutnya, pembaca pemateri kedua yaitu Gabriela Yovana. Kepada Gabriela Yovana dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang definisi operasional atau variabel. Pertumbuhan ekonomi yaitu kondisi di mana terjadinya perkembangan GDP yang mencerminkan pertumbuhan output per kapita dan meningkatnya standar hidup masyarakat yang dihitung dalam persen setiap tahunnya. Sedangkan pengangguran diukur melalui tingkat pengangguran, yang mana tingkat pengangguran tersebut dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah angkatan kerja yang dihitung dalam persen setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap pengangguran dan pertumbuhan Indonesia saat ini, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data sekunder dan menggunakan metode pengumpulan data, yakni metode penelitian kepustakaan atau library research. Yang pertama, sumber data sekunder, yaitu merupakan data yang telah ada pada objek penelitian atau hasil penelitian yang telah pernah dilakukan sebelumnya, yang bersumber dari dokumen organisasi atau intuisi yang dianggap relevan dengan masalah yang dibahas. Yang kedua, metode penelitian kepustakaan, merupakan
penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang sifatnya dokumen berupa hasil literasi dari berbagai majalah, buku, brosur, dan referensi lainnya. Selain itu, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu menyimak dan mencatat informasi penting dalam melakukan analisis data dengan cara reduksi data, display data, dan gambaran kesimpulan. Sedangkan untuk validasi datanya menggunakan triangulasi sumber data. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Secara teori, setiap adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, hubungan pertumbuhan ekonomi dan jumlah pengangguran bersifat positif dan negatif. Pertumbuhan ekonomi melalui GDP yang bersifat positif dikarenakan pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi peningkatan kapasitas produksi sehingga pengangguran tetap meningkat seiring pertumbuhan ekonomi. Penelitian lain yang menyatakan hubungan negatif mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat di Indonesia memberikan peluang kerja baru dan berorientasi padat karya sehingga pertumbuhan ekonomi mengurangi jumlah pengangguran. Defisit APBN Indonesia pada tahun 2020 meningkat hingga menembus angka 6,27% dari produk domestik bruto atau PDB. Peningkatan defisit ini sejalan dengan diterapkannya Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau yang disingkat dengan PEN yang dimaksudkan untuk penanggulangan dampak coronavirus sebagai pandemi global yang ada di dalam negara Indonesia saat ini. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, pembaca pemateri terakhir yaitu dan saya sendiri. Kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi negara Indonesia di tengah wabah coronavirus mengalami penurunan. Perihal tersebut dikarenakan kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan lockdown menjadi salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah. Sehingga pandemi COVID-19. Badan Pusat Statistik menginformasikan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh melambat sebesar 2,97%, yang terjadi pada kuartal 1 per tahun 2020. Jika dibandingkan dengan kuartal 4 per tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,41%. Pertumbuhan ekonomi melambat seiring dengan melemahnya daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat merupakan ihwal yang menjadi komponen yang dijadikan alat ukur terhadap pengeluaran pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga melemah. Pada kondisi pandemi ini, pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 2,84%. Hal itu melambat jika dibandingkan dengan kuartal 4 per tahun 2019, yang dapat menembus angka 5,02%. Kinerja konsumsi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena konsumsi rumah tangga dapat menopang lebih dari 50% produk domestik bruto. Kondisi pengangguran di Indonesia. Hasil survei Badan Pusat Statistik tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia lebih dari 237 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran. Pada tahun 2007, jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 224 juta jiwa. Perihal tersebut berarti jumlah penduduk 2010, maka jumlah penduduk Indonesia dapat dikatakan mengalami kenaikan. Kenaikan jumlah penduduk dapat menimbulkan angka pengangguran juga mengalami kenaikan. Kenaikan angka pengangguran diakibatkan kenaikan jumlah penduduk yang tidak dapat diserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia. Faktor lain yang dapat menjadi angka pengangguran adalah kondisi lingkungan di sebuah negara. Dengan adanya wabah coronavirus ini menyebabkan kegiatan ekonomi menjadi melemah dan terhambat.
Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja, sejumlah 212.394 pekerja dari sektor formal terkena PHK. Pekerja formal yang dirumahkan sejumlah 1.205.191 orang dari sektor non-formal. Kemenaker mencatat sekitar 282.000 orang tidak memiliki penghasilan. Sementara itu, berdasarkan data BP Jamsostek, pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK mencapai 454.000 orang dari sektor formal dan 537.000 orang sektor non-formal. Terlebih lagi, jumlah pekerja di sektor informal di Indonesia lebih besar dibanding pekerja sektor formal, yakni mencapai 71,7 juta orang atau 56,7% dari total jumlah tenaga kerja. Mayoritas dari mereka bekerja pada usaha skala mikro sebesar 89%, berdasarkan data di tahun 2018. Dari data tersebut menjelaskan bahwa akibat pandemi COVID-19, beberapa sektor usaha melakukan PHK terhadap pekerjaannya. Para karyawan atau pegawai banyak yang kehilangan pekerjaan mereka di tengah kelambatan ekonomi saat pandemi. Sektor terbanyak yang melakukan tindakan PHK yaitu sektor informal, yang mencapai angka 71,7 juta orang. Dikutip dari national.konta.co.id, jumlah karyawan yang terkena PHK dan dirumahkan sejumlah lebih dari 1,5 juta karyawan, dengan spesifikasi karyawan sektor formal lebih besar daripada sektor informal, yaitu sejumlah 1,2 juta karyawan dari sektor formal dan 265.000 dari sektor informal. Kenaikan jumlah pengangguran mengakibatkan defisit anggaran negara bertambah. Dilansir dari kontan.co.id bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2020 mengalami peningkatan defisit hingga menjadi sebesar 6,27% dari produk domestik bruto. Angka pengangguran yang bertambah menimbulkan pengurangan pendapatan rumah tangga, di mana konsumsi rumah tangga berkurang sehingga dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Oke, baiklah. Sekian hasil presentasi dari kelompok makro 7. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.